Sang istri memasak sup ikan untuk meracuni suaminya. Karena hati ikan buntal beracun, tidak bisa dimakan. Kyung-jo mengangkat hati ikannya dan mengamatinya dengan seksama. Sup ikan siap diselesaikan. Kyung-jo mengambil mangkuk dan membawanya ke suaminya. Tapi dia baru saja membawanya ke meja, dia dimarahi oleh suaminya. Mengapa setiap makan begitu sia-sia? Dia tampaknya ingin menunjukkan bahwa dia menghasilkan uang dengan sangat keras begitu. Mengapa memasak sup yang harus menambahkan daging dan ikan? Lain kali masak sup tauge saja. Aku sudah paham, kamu cepatlah makan. Kyung-jo menatap Sang Sik dengan mata penuh kerinduan. Berharap dia segera memakan supnya. Akhirnya Sang Sik mengambil sepotong daging ikan dan meletakkannya di dekat mulutnya. Jantung Kyung-jo hampir meledak. Tetapi pada saat ini Sang Sik merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat meletakkan potongan ikan di tangannya dan menatap istrinya dengan saksama. Kemudian mendorong sup ikan kepada istrinya untuk diminum. Apa kamu lakukan? Kenapa kamu tidak minumnya? Apakah kamu curiga bahwa aku memasukkan racun ke dalam sup? Jadi kenapa kamu tidak makan? Kyung-jo sekarang mengambil sepotong ikan perlahan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Menelannya di bawah tatapan penuh perhatian Sang Sik. Ikan yang dibudidayakan tidak beracun. Ternyata ini hanya percobaan Kyung-jo. Karena 2 hari yang lalu, Kyung-jo mengetahui bahwa Sang Sik dipromosikan secara misterius. Melihat promosi suaminya yang menguntungkan, Kyung-jo tahu dia tidak bisa membiarkan Sang Sik terlalu lama bahagia. Ternyata Menteri Min telah terhubung dengan saluran wakil presiden. Apalagi dia telah mencuri dokumen penting dari atasan Yang. Sehingga menggulingkan komite tetap Yang. Dia sendiri menguntungkan untuk menggantikan posisi atasannya. Setelah kembali ke rumah, Sang Sik dengan sungguh-sungguh memberitahu Kyung-jo. Di masa depan, tidak diperbolehkan menghubungi istri komite tetap Yang. Tetapi Kyung-jo mengatakan bahwa nyonya dulu membantunya. Sehingga dia tidak akan melupakan rasa terima kasihnya. Seperti yang diharapkan, keesokan harinya Kyung-jo menghubungi Nyonya Yang. Nyonya menunjukkan bahwa dia ingin meminta sesuatu padanya. Namun hal ini mungkin akan merugikan kepentingan Menteri Min. Ketika Kyung-jo mendengar bahwa ini berpotensi merusak kepentingan suaminya, dia langsung bersemangat. Menteri Min belum tahu. Dia sedang tenggelam dalam kegembiraan promosi. Hal pertama setelah dipromosikan adalah meminta bos Song Ha untuk mempekerjakannya kembali. Kyung-jo sedang ada di rumah, yang sedang melakukan hal yang diminta komite tetap Yang. Membuka komputer Sang Sik. Tapi dia sudah pikir banyak kata sandi. Tetap tidak berhasil. Benar-benar tidak terduga bahwa ketika Kyung-jo tidak memiliki harapan apapun, yang memasukkan tanggal lahirnya, tiba-tiba membuka komputer. Kyung-jo tidak tahu bahwa Sang Sik telah tiba di bawah rumah saat ini. Tepat pada waktunya bertemu Song Ha yang tinggal di samping rumahnya. Di telepon, komite tetap Yang menyuruhnya untuk mempercepat. Cepat menemukan dokumen rahasia yang telah dipertukarkan secara diam-diam oleh suami dan wakil presidennya. Di lift, Song Ha menunjukkan sikap bahwa dia tidak akan menerima bantuan dari Menteri Min. Apalagi dia sudah menolak bosnya. Song Ha mengatakan bahwa dia berharap untuk menjaga jarak antara keduanya di masa depan. Tidak memiliki kontak lebih lanjut. Di sisi ini, Kyung-jo akhirnya menemukan dokumen itu. Siap mentransfernya ke USB. Tetapi di sisi ini, Menteri Min dan Song Ha berdebat. Pergilah bekerja. Aku tidak mau. Aku menyuruhmu pergi bekerja. Sun Kyu bermimpi memiliki seorang istri yang bisa memasak sarapan untuknya setiap hari. Jadi dia sudah benar-benar lihat dalam mimpi. Dia membuatkan daging sapi berbumbu untuknya. Hanya jika kamu mau makan, memakan saja. Jika tidak mau, kamu tetap harus memasukkannya ke dalam mulut. Sedangkan Song Ha juga berharap dalam mimpinya suaminya bisa lebih memperhatikan karirnya. Bekerja keras untuk mendapatkan uang. Jadi dia benar-benar melihat. Belum pagi Sang Sik memanggilnya untuk bangun.
Sekarang harus bangun untuk siapkan pergi bekerja. Apalagi sebelum berangkat kerja, dia harus menyiapkan 4 makanan. Dan semangkuk sup tauge yang enak. Bagaimana cara memasak sup tauge? Apakah kamu tidak tahu cara memasak sup tauge? Kamu tidak tahu bagaimana melakukan ini, jadi apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak mau, tidak makan lagi. Sup tauge. Sup tauge, bagaimana cara memasaknya? Untungnya ini hanya mimpi buruk. Langit baru saja terbit dan kembali ke kenyataan. Tetapi pasangan ini ingin bercerai. Alasannya karena Song Ha mengetahui dirinya hamil. Tapi reaksi pertama Sun Kyu adalah meragukan apakah bayi itu miliknya. Harga diri Song Ha menderita. Dia memutuskan untuk bercerai dan membesarkan anaknya sendirian. Tetapi ketika dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa lagi, dokter mengatakan bahwa dia tidak hamil, tetapi kehilangan menstruasi. Yang berarti bahwa dia telah resmi memasuki masa menopause. Song Ha baru saja melewati usia 40. Bagaimana menerima ini? Baru-baru ini dia masih menganggur di rumah. Memang benar dia terkejut 2 kali. Tapi sekarang Sun Kyu akhirnya berpikir matang. Dia memilih untuk mempercayai istrinya dan menyambut kedatangan bayinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia langsung ditendang oleh istrinya. Benar-benar tidak menyangka bahwa keesokan harinya bos Song Ha secara pribadi akan datang ke rumahnya. Mengundangnya untuk kembali bekerja. Ternyata Menteri Min menekan bos Song Ha. Jika ingin membicarakan kerjasama, harus diketuai oleh Song Ha. Tapi Menteri Min masih tidak tahu. Halaman belakang rumahnya sudah terbakar. Kyung Jo telah menyalin dokumen rahasianya. Berikan kepada istri mantan bosnya. Nyonya berjanji nanti mendapatkan uang akan berinvestasi pada Kyung Jo. Bersama dia membuka restoran. Kyung Jo sangat senang. Dia berpikir akhirnya bisa lepas dari status ibu rumah tangga. Tapi tak lama kemudiannya, Kyung Jo mendapat telepon dari nyonya lagi. Segalanya tidak berhasil. Ternyata Kyung Jo menyalin dokumen rahasia suaminya. Tetapi semuanya dienkripsi dan dipantau. Ini juga berarti bahwa pada saat inilah suaminya mengetahui bahwa dokumen-dokumen di komputernya telah disentuh oleh orang asing. Dan pada saat ini, Menteri Min pulang. Kyung Jo sedikit panik. Tapi Sang Sik bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Semuanya normal. Hanya Sang Sik yang menyuruh Kyung Jo untuk membawakannya teh dan menuangkan air untuknya. Lebih alami lagi. Yang lebih alami, dia tidak hanya meminta Kyung Jo mau untuk menyiapkan sarapan untuknya, tapi juga memerintahkan Kyung Jo untuk juga menyiapkan sarapan untuk istri atasan barunya.